Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau di pas kita mau perjalanan itu di hari Jumat, Pak? Soalnya kan kita istilahnya bermakmum Jumat dulu. Nah, sementara kita perjalanan misalkan contoh ke Pangandaran kan lumayan jauh. Nah, tapi udah tiba di tempat Pangandaran itu pas di hari Jumat. Apakah kita bisa melakukan juga? Baik. Nah, pada dasarnya tidak dibatasi oleh waktu, kapan saja kita boleh melaksanakan qashar karena syarat-syaratnya tadi tidak ada waktu-waktu tertentu. Jadi kapan saja. Jumat juga boleh gitu. Hari Jumat juga boleh. Akan tetapi tatkala kita mengqashar tentu saja tadi di dalam syarat itu ialah salah satunya sholat bangsa 4 rakaat. Bangsa 3 rakaat dan 2 rakaat itu tidak masuk kriteria. Tidak boleh diqashar menjadi 1,5 dan setengah atau ke 1 gitu. Nah, lalu dalam proses makmum bagaimana? Jika kita ingin Jumatan, ya berarti kita jangan qashar. Karena kalau qashar menjadi 1 kan tidak boleh karena bukan bangsa 4. Berarti kita jangan qashar, tetapi sholat Jumat secara normal 2 rakaat bermakmum kepada imam yang ada di situ. Dan perlu dicatat sholat Jumat pun sama. Kita harus berniat makmum kalau yang menjadi makmum. Yang menjadi imam harus berniat menjadi imam di dalam sholat, sama dengan qashar, jamaah, serta sholat Jumat gitu. Jadi yang tidak membolehkan itu si imam melaksanakan sholat yang bukan qashar atau bukan jamaah, sholat adat biasa, kita jamaah atau kita qashar, itu tidak boleh. Jadi tatkala kita Jumatan di tempat lain, ya kita jangan qashar, normal aja sholat aja. Berarti kita qasharnya nanti aja asar gitu, nanti aja asar. Kalau mau di jamaah takdim, ya berarti 2 rakaat karena kita dalam perjalanan. Kita tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat karena rukhsah ya. Dapat dipahami? Baik, ada pertanyaan lain atau kita lanjutkan? Baik. Maaf, ini mungkin tapi masih berkaitan dengan sholat, tapi bukan masalah qashar, bukan masalah qashar atau jamaah, tapi saya pernah mendengar bisa di perjalanan sholat atau di perjalanan atau kalau ada acara-acara lain gitu, sholat dihormati waktu tanpa wudhu, tanpa untuk orang yang sempurna gitu. Siap. Itu bagaimana itu emang gimana caranya gitu? Oh baik, Bapak Ibu sekalian, wah ini sudah high class. Kalau orang awam mungkin tidak tahu apa itu sholat dihormati waktu, ya tidak tahu. Nah, jadi ada sholat itu ada syiddatul khauf salah satunya. Syiddatul khauf adalah sholat yang dalam keadaan genting, biasanya di dalam peperangan. Ada sholat dihormatil waktu. Apa sholat dihormatil waktu? Sholat dihormatil waktu itu ialah kita berniat sholat hanya demi menghormati waktu tersebut. Statusnya sama dengan kita belum melaksanakan sholat. Dalam artian, tatkala kita mendapatkan waktu yang leluasa, kita harus mengkodoknya. Jadi supaya kita tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena pada sesungguhnya, pada hakikatnya kita harus melaksanakan sholat duhur di waktu duhur dengan kriteria yang telah ditentukan, syarat-syarat yang ditentukan. Misalkan harus suci dari hadas, baik hadas kecil, hadas besar, harus suci dari najis, banyak persyaratannya. Nah, sementara kita tidak bisa memenuhi atau menyumponan bahasa Sunda mah, ya tidak memenuhi, tidak bisa memenuhi seluruh persyaratan itu, maka boleh melaksanakan sholat, tapi sholat ala kadarnya. Tapi status kita belum sholat normal, hanya sholat itu menghormati waktu supaya kita tidak dosa. Supaya kalau kita tidak sholat berarti dosa kan? Supaya tidak dosa, ya sholat dihormati waktu. Salah satu contohnya bagi orang yang daim hadasnya atau selalu ngocor kan beser antara pianu ngeku selak keteter kan itu tuh selalu ngocor. Bagi orang yang seperti itu kan tidak mungkin berwudu ke batal deui kan, karena kita kontrol kan ngocor terus beser keteter gitu. Maka sholatlah lihurmatil waktu gitu, ya tentu kan untuk menghormati waktu, ya waktu itu. Kalau waktu itu waktu duhur, ya sholatlah duhur dengan seadanya. Akan tetapi tatkala ia sembuh, maka harus diqodho. Kalau meninggal, ya tetap harus membayar fidyah. Jadi seperti itu. Jadi itu mah supaya tidak dosa, lihurmatil waktu. Bukan sholat normal, tidak masuk kriteria bahwa itu sholat normal. Jadi tatkala keadaan normal kembali,
tidak ada yang menghalangi dia untuk melaksanakan sholat secara normal, maka dia berkewajiban mengganti sholat yang tadi dihormati waktu. Biasanya di perjalanan yang mana kita tidak bisa berwudu, bertayamum, kemudian kita selalu berhadas terus menerus dan sebagainya, itu biasanya seperti itu. Nah, statusnya belum sholat, akan tetapi dia tidak dosa meninggalkan sholat karena sudah sholat menghormati waktu, menghormati datangnya waktu. Dapat dipahami? Baik.